Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, satu hari lagi Allah memberikan umur kepada kita. Bersyukurlah kalau dari tadi pagi sampai saat ini kita semua masih berada di atas ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa introspeksi diri. Kalau sholat, alhamdulillah sudah kita laksanakan berjamaah, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kita tidak luput dari zikir pagi petang, mungkin sedekah, majelis ilmu seperti ini, apa saja dari kebaikan kepada kebaikan. Ini nanti akan membuat hati kita selalu tentram karena berisikan dengan amal soleh dan keimanan, dan pada saat meninggal tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kita dibandingkan melihat hasil daripada amal-amal soleh tersebut. Berapa banyak orang yang Allah tidak inginkan mereka untuk melaksanakan ibadah, sehingga walaupun waktunya banyak, badannya sehat, hartanya melimpah, mungkin pendidikan dan jabatannya tinggi, tapi mereka sama sekali tidak mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Bukankah banyak negeri-negeri orang-orang kafir dipenuhi dengan para ilmuwan? Jepang penuh dengan orang-orang ilmuwan, pintar sisi teknologi misalnya, itu urusan dunia. Tetapi mereka hampa, mereka menyembah matahari dan menganggap itu adalah Tuhan mereka. Sehingga akhirnya tidak bermakna sama sekali apa yang telah mereka miliki dari urusan dunia. Beruntunglah kita sebagai orang-orang muslim memiliki hal ini. Dan salah satunya adalah bisa hadir di majelis ilmu begini yang tentu kita akan sangat bahagia pada saat melihat nanti pahalanya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis teman-teman sekalian yang duduk sejenak sesaat yang paling dirindukan dan dihadiri oleh para malaikat. Ingatlah selalu hadis Nabi SAW, Allah memiliki para malaikat yang khusus untuk mencari majlis-majlis zikir dan ilmu. Dan kalau mereka mendapatkan, maka mereka akan memanggil satu sama yang lain untuk bertemu di situ. Kemudian mereka memenuhi dari tempat itu sampai ke langit. Karena ridho dengan majlis tersebut. Belum lagi kita mendapatkan pahala haji lengkap hanya dengan duduk sesaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang keluar menuntut ilmu ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Belum dihitung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karunia yang luar biasa, ketentraman jiwa dan juga balasan pahala yang jangan disia-siakan. Tinggal bagaimana setelahnya konsisten atau istiqomah menjaga sampai ajal datang. Seperti biasa teman-teman sekalian, pekan pertama, pekan kedua kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan kita akan bahas malam ini dosa besar, bab penekanan dalam masalah muslimin yang telah meninggal, atau larangan mencelah orang-orang Islam yang sudah meninggal dunia. Tentu digarisbawahi di sini orang-orang Islam yang sudah meninggal dunia. Di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengangkat sebuah hadis Bukhari. Saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu." Jangan pernah kalian mencelah orang-orang yang sudah meninggal. Sesungguhnya mereka telah sampai kepada balasan apa yang mereka amalkan. Beranjak daripada hadis ini, kita akan panjang lebar menjabarkan tentunya dan menjelaskan tentang masalah bahasan dosa besar kita pada malam ini. Secara umum teman-teman sekalian, mencela dalam Islam itu dilarang. Mencela dalam Islam dilarang. Dan itu bahasanya sangat luas. Bermula dari tidak bolehnya seseorang itu mencelah sesembahan selain Allah. Misalnya ada orang sembah patung misalnya, ada orang sembah pohon, ada orang sembah dewa. Kita hanya dianjurkan dalam Islam untuk menjelaskan dan memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya Allah. Kemudian setelah itu kita membiarkan hidayah nanti Allah datangkan kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencaci maki apa yang mereka sembah. Karena kalau kita mencaci maki sementara sudah terdoktrin dalam diri dia, itu akan membuat dia balik mencela Tuhan kita. Sementara Tuhan kita Allah adalah Tuhan yang benar. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan pernah kalian memaki sembahan-sembahan mereka, maksudnya selain Allah, ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Jadi akhirnya terjadi mereka malah menghina Tuhan kita yang sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
Allah melarang kita mencela Tuhan-Tuhan orang musyrik dengan pencelaan yang keras atau sampai merendahkan bahkan secara terang-terangan. Apa yang kalian sembah itu? Patung, tidak bisa begini dan begitu, ya, dan seterusnya di depan mereka, mencaci maki di depan mereka. Kalau kita sedang menjelaskan dalam majelis kita, tidak boleh sembah patung karena patung itu tidak berbicara dan segala macam, itu berbeda. Tapi ini maksudnya mencelah langsung, ya, menghina. Kita tidak boleh karena hal itu akan membuat mereka akan membalas dengan mencela Allah. Tentu termasuk maslahat besar bila kita tidak mencela Tuhan orang kafir agar tidak berdampak celaan kepada Allah. Jadi hal ini adalah peringatan tegas agar tidak berbuat seperti itu supaya tidak memunculkan dampak negatif. Ya, dampak negatif. Jadi kita dilarang teman-teman sekalian. Ya, itu sesembahan. Kita juga tidak boleh teman-teman sekalian mencaci maki syaitan. Mencela syaitan. Syaitan menggoda kita, menyesatkan kita. Nggak boleh antum misalnya tiba-tiba terlalaikan dari sholat. Pasti godaan syaitan. Tapi tidak bisa kita mengatakan kurang ajar nih syaitan. Gitu kan. Misal contoh. Ada orang pernah saya jelaskan kepada dia, seorang anak muda masih semangat mau belajar agama. Terus dia bilang, kenapa saya sering tergoda, terbisikan untuk buat dosa? Apa sebabnya Ustaz? Saya bilang, memang di samping kita ada qarin, pendamping dari syaitan yang sering membisikkan keburukan. Dia balik ke sebelah kiri lalu dia mengatakan, kurang ajar nih qarin saya. Dia caci maki. Ya, jangan dicaci maki. Karena memang kita tidak disuruh untuk mencaci maki. Tugas kita kalau datang godaan syaitan, kita berlindung kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 97 sampai 98. Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 97 sampai 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakan kalau seandainya ada bisikan-bisikan negatif untuk melakukan perbuatan dosa, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, jangan sampai mereka datang kepadaku. Sengaja terus menggoda, akhirnya menyesatkan. Seperti itu. Ya. Kemudian juga bagaimana sangat masyhur hadis Nabi SAW mengingatkan seorang sahabat yang bernama Uthman bin Abil As pada saat dia mengeluh kalau sholat sering terganggu khusyuannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib." Itu golongan syaitan bernama khinzib. Fa idza ahsasta fata'awwad billahi minhu. Kalau kau merasakan itu maka berlindunglah kepada Allah dari dia. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Watfil an yasarika thalathan." Lalu tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali. Jadi kita tidak dibolehkan untuk mencaci maki. Padahal syaitan jelas menyesatkan. Begitu juga dengan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan al-insan lam yu'mar bila'ni syaitan. Tidak pernah ada perintah bagi manusia untuk mencaci maki syaitan. Wa innama umira bil isti'adzati minhu. Yang diperintahkan adalah berlindung kepada Allah darinya. Jadi kita tidak boleh mencaci maki, gitu kan? Itu syaitan. Dan ada hadis yang lain kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, la taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah kalian mengatakan celaka nih syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azam hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kau ucapkan itu, maka badannya akan membesar sampai sebesar rumah. Wa yaqul biquwwati, dan dia akan mengatakan dengan kekuatanku orang ini akhirnya celaka. Walakin kul bismillah. Tapi ucapkan kalau seandainya ada sesuatu yang kau tidak suka, bilang bismillah, godaan syaitan atau a'udzubillah, sebut nama Allah. Karena kalau kau ucapkan itu fa innaka idza qulta dzalik, karena kau kalau ucapkan bismillah tasagar hatta yakuna mithla dzubab, maka syaitan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat, artinya tidak punya kekuatan lagi. Hanya baca bismillah, tidak usah habiskan energi untuk itu. Ya, kita jelas sekali dilarang seperti itu. Kita tidak boleh juga teman-teman sekalian mencaci maki misalnya ya hewan-hewan ya. Seperti ada riwayat menyebutkan kalau ada seorang sahabat dulu dia menunggangi unta, kemudian kakinya unta itu keselio, lalu dia melaknat unta itu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya unta ini sudah dilaknat, maka tidak boleh lagi ditunggangi, gitu kan? Jadi nggak boleh. Dengan begitu juga masalah ayam jantan, kita tahu bagaimana dilarang untuk mencaci maki ya hewan tersebut, kata Nabi SAW, karena dia melihat
malaikat, dan kalau kalian mendengarkan dia berkokok, maka memohonlah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencaci maki waktu, musim, ya, cuaca. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya anak Adam mencaci maki waktu, musim, ya. Padahal sebenarnya aku penciptanya. Allah SWT melarang masalah itu. Jadi kalau kita datang musim panas, kita alhamdulillah lalui saja, tinggal dinikmatin, pakai baju yang tidak tebal misalnya, ya, kemudian kita cari tempat bernaung. Kalau musim dingin juga sama, kita terima, karena dengan hikmah Allah SWT semua itu terjadi. Dan sekian banyak hal-hal yang disebutkan tentang larangan untuk mencaci maki, jadi tidak boleh. Termasuk dalam hal ini bahasan kita teman-teman sekalian, tadi itu semua saya datangkan untuk menjelaskan secara umum, kita tidak boleh mencaci maki dalam Islam. Termasuk orang yang masih hidup tidak boleh kita celah, caci maki. Kalau ada perbuatan yang dilakukan dari perbuatan dosa, kita sedang tidak suka dosanya. Caranya nasihatin dia, doakan dia. Bukan dengan mencela fisiknya, mencela perbuatannya pun itu tidak dibolehkan. Tapi kita jelaskan, misalnya dia berzina. Zina itu nggak boleh akhi, zina itu nggak boleh ukhti, ghibah itu nggak boleh, riba itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian kita mengatakan lebih baik lakukan begini dan begitu. Kita datangkan gantinya, misalnya daripada zina nikah. Daripada riba, transaksi jual beli, gitu kan? Daripada menipu, misalnya jujur. Dan kita datangkan gantinya, bukan berharap menjadi dakwah buat dia. Ingat, target kita adalah orang yang sedang terjerumus dan dirangkul oleh syaitan menuju ke neraka, kita menariknya kembali agar dia menuju ke surga. Jangan malah kita musuhi. Semua kesalahan yang terjadi pada diri seorang muslim, itu adalah ajang pahala buat kita. Kita rangkul dia, karena syaitan sedang merangkul dia menuju ke neraka. Jangan begitu teman kita tadinya sholat terus tidak sholat, sudahlah dia ahli neraka saya tinggalkan saja. Enggak, rangkul kembali tangannya. Tanya, dakwahi dia dengan baik-baik. Tidak mungkin kalau kita nasihatin dengan baik, kita berdoa kepada Allah agar melunakkan hatinya kemudian dia tidak berubah. Kita terus melakukan hal-hal tersebut. Jadi selalu dalam diri kita ini kebaikan-kebaikan saja. Kita tidak mau nilai keburukan orang. Sama dengan kalau dia sudah taubat, dia sudah hijrah, sama sekali. Kita nggak ada urusan lagi dengan masa lalunya. Ini perlu digarisbawahi, ya. Begitu juga kalau sudah meninggal. Sama. Ini kalau masih hidup orang kafir pun sama ya. Tidak boleh caci maki gitu. Tidak boleh sengaja dihina-hina. Enggak, tetap kita tunjukkan akhlak yang baik. Saya pernah berikan penjelasan dari kitab Sirah Nabawiyah. Disebutkan rumah Nabi SAW di Mekah itu bersebelahan, bertetangga dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh orang-orang kayanya Mekah. Di wilayah elitnya Mekah pada saat itu. Setiap hari setelah Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, mereka ambil sampah, mereka taruh depan pintu Nabi. Semua kotoran ditaruh di situ. Nabi SAW keluar, tidak ada pilihan lain. Karena jalannya cuma itu. Harus beliau injak atau beliau bersihkan. Maka Nabi SAW dengan tenang membersihkan itu sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Beliau tidak marah, beliau tidak caci maki. Akhirnya balasan dari orang-orang ini sudah tidak ada lagi. Mereka tidak bisa buat apa-apa karena Nabi tidak anggapi dengan emosi gitu kan. Nabi SAW hanya menunjukkan akhlak yang baik dengan mengangkat sampah tersebut, selesai. Yang penting kan sudah selesai permasalahannya. Nah seperti itulah. Nah ini contoh-contoh yang Nabi SAW lakukan. Itu kalau hidup. Kalau sudah meninggal, maka kita rincikan. Kalau dia seorang muslim dan muslim ini memang pernah terjadi cekcok antara kita sama dia semasa hidup. Misal terjadi sesuatu antara kita sama si fulan misalnya. Kemudian dia sudah meninggal dunia. Dan masalah itu sudah berlalu. Bukan dia murtad dari agama Islam, bukan hal-hal yang besar gitu ya. Maka tidak perlu lagi menyebut-nyebut keburukan tersebut. Sudah selesai. Kalau kita bisa balik malah menyebut kebaikannya itu lebih baik. Ya karena perintah Nabi SAW begitu ya. Jangan kalian mencaci maki orang yang mati dan terkadang dari kalangan muslimin. Karena sungguhnya mereka telah pergi dan sudah akan mempertanggungjawabkan amalnya. Kalau dia pernah salah dengan kita, dia akan tanggung jawab kepada Allah. Kan gitu. Jadi kita nggak usah, kesempatan dia sudah mati, dia nggak bisa balas, lalu kita serang dia, kita rusak namanya, itu nggak boleh. Tapi batasannya muslim yang pernah terjadi cekcok sama kita. Ya. Tapi kalau muslim, kata Imam Nawawi rahimahullah, dan muslim ini ternyata punya keburukan semasa hidup, dan keburukannya itu tidak membuat dia bertaubat. Dan perburukan ini dijadikan sebagai sebuah contoh agar orang lain tidak terjerumus. Dan disebutkan ini karena memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan nggak boleh. Bisa masuk dalam bab yang dilarang. Gitu ya. Ada seseorang mungkin dia banyak membunuh orang. Kekejamannya luar biasa. Contoh kalau kita temukan di buku-buku sejarah.
dengan di buku hadis nama Hajjaj bin Yusuf. Ini dulu panglima perangnya khalifah di masa Umayyah, ya. Dia membunuh Abdullah bin Amr bin As, ya, di Mekah dulu, karena ada dua kerajaan waktu itu. Dia yang membunuh, bahkan dia menyalib sahabat yang mulia ini di atas Abdullah bin Zubair, keliru ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anaknya Zubair bin Awam, sempat jadi khalifah di Hijaz, Mekah dan Madinah, dan waktu itu bersamaan di negeri Syam ada Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah punya panglima perang namanya Hajjaj. Orangnya sebenarnya kalau khutbah itu luar biasa, ilmunya luas, dan orangnya sangat tampan, sampai dikatakan kalau dia menyampaikan ceramah dia pakai tutup wajahnya, karena tampan sekali orangnya gitu. Tapi kejam, siapapun yang tidak sepaham sama dia dibunuh, termasuk dia membunuh Abdullah bin Zubair. Nah, orang ini rupanya pada saat dia hidup, dia tidak taubat-taubat dari kesalahannya. Sampai terakhir sebelum dia meninggal, dia membunuh ulama terakhir yang dia bunuh itu, ya, sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Sa'id bin Jubair. Ya. Jadi ada dua tabi'in yang masyhur, Sa'id bin Musayyib sama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ulama besar, dipanggil oleh Hajjaj karena tidak sepaham lalu dibunuh. Lalu Sa'id sebelum dibunuh, dia mengatakan, ya Allah, balaslah Hajjaj ini, ya, sebagaimana dia membunuhku, dengan proses sakit yang membunuh itu berulang-ulang padanya. Akhirnya setelah dia membunuh Sa'id bin Jubair, dari mulai hari itu, malam itu dia tidak bisa tidur. Dia selalu gelisah dan dia mengatakan Sa'id bin Jubair membunuhku berulang-ulang sampai Hajjaj meninggal. Jadi akhirnya dia tidak taubat dari kesalahannya, dia tidak minta maaf sama orang yang dia telah bunuh. Maka semasa hidupnya dan sampai sekarang masih sering ulama-ulama menyebutkan, jangan seperti Hajjaj bin Yusuf yang banyak membunuh para ulama. Nah, jadikan contoh, dia seorang muslim, tapi keburukannya memang sangat besar, sehingga dijadikan pelajaran bagi orang-orang muslim yang lain. Tapi ini juga Imam Nawawi mengatakan sebatas diperlukan. Tidak pula tulis tablik akbar tentang ya keburukan Hajjaj bin Yusuf, enggak. Tapi kalau terlintas dalam pengajian, perlu dijelaskan tentang bahayanya orang kalau punya kejabatan, kemudian dia tunggangi untuk membunuh kaum muslimin, akan besar tanggung jawabnya hari kiamat. Lalu didatikan contoh Hajjaj bin Yusuf, itu boleh. Ya. Itu kalau orang muslim. Kalau orang kafir, maka Imam Nawawi mengatakan umumnya ijma hampir, ya, mayoritas ulama sebenarnya, bukan ijma, tapi hampir mayoritas ulama mengatakan tidak masalah. Disebutkan keburukannya dengan tujuan jadi pelajaran bagi manusia, seperti kasus Namrud di masa Ibrahim alaihissalam, Fir'aun di masa Fir'aun dan semua orang-orang sekitarnya, Haman, Qarun yang semasa dengan yang mendukung untuk memerangi Nabi Musa alaihissalam dan juga menolak Taurat dan agama Allah SWT, maka ini boleh dijelaskan. Tetapi kalau orang-orang kafir yang tidak perlu dibahas, ada tetangga antum orang kafir tidak masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia, tidak perlu kita mengatakan, oh orang itu tidak masuk Islam, semoga dia masuk ke neraka. Tidak perlu, karena tanpa kita bilang pun dia sudah akan masuk ke neraka. Jadi poin-poin seperti ini perlu kita jelaskan teman-teman sekalian. Baik, berhubungan dengan masalah ini, ya, Imam Nawawi rahimahullah menitik beratkan tentang apa yang tadi kita jelaskan. Kemudian ada juga ulama lain, ya, dalam kitab-kitab mereka, seperti misalnya Said Sabiq menunjukkan dalam kitab fikih sunnahnya, dia mengatakan tentang bolehnya, ya, menyampaikan, ya, tentang atau mencelah perbuatan buruknya orang kafir itu dengan dalil surah Hud ayat 18. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbuat-buat dusta terhadap Allah, mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka, ingatlah kutukan Allah ditimpakan terhadap orang-orang zalim. Beliau mengatakan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya menyebutkan tentang kesalahan orang kafir tersebut atau bahkan mencelah perbuatannya, gitu kan? Atau misalnya mencelah tangannya yang mengikutkan, misalnya dia membunuh orang dengan tangannya, maka kita menyebutkan misalnya tentang keburukan bagaimana tangannya melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini semua beliau mengatakan dibolehkan karena diranjak daripada dalil ini, ya. Kemudian juga cukup banyak dalil-dalil yang diangkat oleh beliau, diantaranya perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pada saat
mengumpulkan jenazah orang-orang kafir Quraisy di Badr, di sumur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan, kemenangan, dan ini di dunia, di akhirat pun kami akan dapatkan nanti surga maksudnya gitu. Kami sudah dapatkan apa yang dijanjikan, atau aku sudah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Apakah kalian sudah dapat apa yang Tuhan kalian ancamkan? Maksudnya sekarang kalian sudah rasakan kan siksaan segala macam. Nabi SAW di sini seakan-akan mencelah mereka. Padahal sebenarnya kan Nabi tidak perlu bicara itu. Sudah jelas mereka akan disiksa oleh Allah SWT. Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan kebolehannya. Maka beliau mengatakan, apakah kalian sudah merasakan apa yang Allah ancamkan pada kalian? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Sementara mereka sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, hai Umar, demi Allah, sungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau mendengarku. Tapi mereka tidak bisa meresponnya. Tapi ada kan di sini langkah Nabi SAW untuk mencelah mereka. Untuk mencela mereka. Ini semua dalil-dalil tentang dibolehkannya hal tersebut. Kita kembali teman-teman sekalian ke masalah tadi seorang muslim. Ya. Nah seorang muslim ini juga tadi kita sempat ceritakan kalau seandainya orang itu muslim, orang baik, kemudian dia hanya karena punya kesalahan tadi secara kita secara pribadi, itu cukup, udah. Kenapa? Karena matinya dia sudah mencukupkan keburukannya, sudah berhenti. Kalaupun kita punya masalah sama seseorang, begitu dia meninggal, dia udah berhenti dari semuanya. Dia udah berhenti dari cacian, dia udah berhenti dari segala macam gitu ya. Sebaliknya kalau kita masuk mencaci mereka, walaupun misalnya dia yang salah, karena dia tidak bisa membalas, maka ini bisa justru dia meraih pahala. Justru dia yang meraih pahala. Ini berbahaya ya. Jadi kalau ada seorang muslim sudah meninggal, lalu masih ada yang mencaci maki dia, maka ini berarti sumber pahala buat dia. Itu terjadi di masa hidupnya Aisyah radhiyallahu anha setelah meninggal Nabi SAW, setelah meninggal Abu Bakar sama Umar, ada banyak orang yang datang mencaci maki Abu Bakar sama Umar. Tidak faham, dia tidak pernah ketemu sama Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, dia tidak faham kalau hadis Nabi SAW dua orang ini adalah pemimpin, orang dewasa, ahli surga. Mereka tidak faham masalah itu. Mereka mencaci maki, siapa Abu Bakar itu? Dan begitu dicaci maki. Ada orang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, apa tanggapan Anda tentang masalah ini? Bagaimana kami menanggapi orang-orang seperti ini? Sibuk mencaci maki Abu Bakar sama Umar. Padahal ini kedua mertua Nabi, orang yang mulia. Maka kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat keduanya. Berarti kan jadi sumber pahala buat mereka. Jadi kalau antum pernah cekcok sama orang, walaupun antum pegel, sakit hati, anggap itu sumber pahala buat antum. Apalagi kalau orang itu sudah meninggal dunia. Laksanakan hadis ini, jangan mencaci maki dia. Nah itu penting untuk digarisbawahi. Kalau seandainya ada orang-orang saleh memberikan kesaksian terhadap jenazah seseorang yang lewat, dan yang bicara ini orang-orang baik. Misalnya ada jenazah lewat, lalu 3-4 orang, 5-6 orang mengatakan, oh jenazah ini orang baik misalnya. Tapi syaratnya mereka ini orang-orang saleh. Maka itu terjadi seperti apa yang mereka katakan. Misalnya mereka mengatakan orang ini baik. Maka ini berarti betul-betul Allah jadikan itu sebagai syafaat buat si mayit. Tapi sebaliknya kalau mereka mengatakan orang ini buruk, dan itu kesaksian orang-orang saleh, itu bisa terjadi pada mereka. Itu terjadi di masa Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Di mana ada jenazah lewat di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian mayoritas sahabat di situ, orang-orang yang sangat baik imannya dan ilmunya mengatakan, sungguh orang ini baik. Maka Nabi SAW mengatakan, wajabat. Pasti terjadi itu. Kemudian lewat lagi jenazah yang kedua, lalu mereka mencelahnya. Orang ini tidak baik dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Terjadi, pasti seperti itu. Lalu ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, apa maksud Anda? Kenapa tadi jenazah pertama pada saat lewat dan kami menyebutkan kalau orang itu baik, Anda mengatakan pasti. Dan setelah orang kedua lewat dan ada di antara kami mencelah dia, lalu Anda mengatakan juga pasti. Kata Nabi SAW, yang pertama kalian puji kebaikannya karena kalian adalah orang-orang yang menjadi saksi Allah di muka bumi, maka Allah akan terima dan jadikan itu sebab dia masuk ke dalam surga. Pasti dia dapat surga. Dan sebaliknya, orang-orang yang kalian celah karena perbuatannya dan kalian adalah orang-orang terpilih, maka itu juga akan terjadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita betul-betul dianjurkan pada saat orang sudah meninggal. Apalagi kalau kita tidak tahu dia ya, udah kita selalu coba masuk ke masalah kebaikan-kebaikan saja.
seperti menghadiri sholat jenazah, kita doakan dia, ya itu cukup. Tidak usah kita sengaja mencari tahu orang ini siapa, ada keburukannya nggak? Itu nggak perlu seperti itu. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian. Contoh dalam kasus ini, kalau ada di antara kita menjadi anak, orang tuanya dulu misal ayahnya kasar, suka ngomong kasar, mencaci maki segala macam, ibunya mungkin juga seperti itu, dan sudah meninggal. Semasa hidup saja nggak boleh kita celah kedua orang tua kita. Apalagi sudah meninggal. Oh, ayah saya dulu itu begini dan begitu akhlaknya, ibu saya itu begini dan begitu. Tidak perlu. Tidak usah kita sebut. Cari mana kebaikannya kita sebutkan. Maka dengan itu kita akan mendapatkan pahala bakti dengan dia, dengan kedua orang tua, dan juga kita tidak mendapatkan dosa karena cacian kita. Ingat ya, kalau ada orang mencuri, maka yang salah curiannya. Ya, kalau kita sedang menilai curian dia sebagai perbuatan buruk, tidak salah. Tapi kalau ada pencuri antum caci maki, kurang ajar, ini maling misalnya, apalah antum caci maki dengan nama-nama hewan dan segala macam. Dia berdosa dengan curiannya, antum berdosa dengan cacian antum. Karena nggak ada hubungannya menyebutkan nama hewan untuk dia dengan curian dia, nggak ada hubungannya. Maka dia berdosa, kita berdosa. Nah, ini berbahaya sekali. Begitu juga tadi mulai dengan kedua orang tua kita. Coba kenang sesuatu yang baik. Misal kita mengatakan, orang tua kita anggaplah buruk sekali, membuang kita waktu kecil, tidak mengurus. Begitu kita dewasa sudah susah baru dia datang mengatakan saya atau saya ibumu. Saya ayah atau saya ibumu. Kita terima itu misalnya, tapi kita berat hati. Udahlah ini orang nggak pernah urus saya, kenapa saya harus berbakti? Islam mengajarkan tetap harus berbakti. Dan kalaupun mereka sudah meninggal, tetap kita mengatakan, syukur alhamdulillah melalui kedua orang tua saya bisa lahir di muka bumi ini. Saya bisa ada tumbuh besar seperti ini. Walaupun mereka sebenarnya mengecewakan kita. Itu di saat mereka buruk. Apalagi kalau mereka baik. Maka kita harus selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan. Begitu juga dengan saudara. Begitu juga dengan pasangan hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian. Mereka berumah tangga. Allah jadikan tetangga bantal. Sangat dekat. Terjadilah masukan syaitan di antara mereka. Ribut cerai. Lalu kemudian dua-duanya sibuk mencari kekurangan dan kesalahan pasangannya. Kenapa harus begini? Bahkan lebih parah. Anaknya dilarang untuk interaksi sama ayahnya atau ibunya. Karena hak asuh jatuh kepada salah satunya. Ini buruk sekali. Mengajarkan anaknya untuk durhaka pada ayah atau pada ibunya. Ini tidak bisa. Allah mengatakan tentang orang yang bercerai dalam Al-Quran. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian berdua. Walaupun sudah bercerai, ingat yang baiknya saja. Oh dulu pernah makan sama-sama, oh dulu pernah interaksi biologis, oh dulu pernah sama-sama safar, oh toh sudah ada anak lahir dari dia. Kita ingat itu saja. Semua yang hinaan-hinaan, cacian, ribut itu nggak usah diingat. Itu seperti itu memang anjurannya. Maka Allah mengatakan jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Kenapa kita tadinya saling sayang, cinta terus masuk syaitan, akhirnya terjadi perpisahan, habis itu kita sibuk mencaci maki. Banyak ikhwah kita di pengajian datang kepada saya mengatakan, Ustaz, saya bingung. Sekarang saya ikut sama ibu saya. Tapi ibu saya larang saya ketemu sama ayah saya. Permasalahan dia pribadi sama suaminya. Tapi anak-anak diajak untuk tidak boleh bakti sama ayahnya. Maka saya jawab, tidak bisa. Harus antum ketemu sama ayah. Dan di saat ini tidak boleh patuh sama ibu. Karena ibu nggak melanggar. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbau maksiat kepada Khalik, kepada pencipta. Melarang anak untuk bakti sama ayahnya karena sudah cerai si ayah sama ibu ini, itu nggak boleh. Itu juga sebaliknya, kasus-kasus nasional kita ada banyak berita di medsos kita itu begitu. Hak asuh jatuh di tangan suami, lalu istrinya dilarang sama sekali untuk ketemu sama anak-anaknya. Ini nggak boleh dalam Islam. Masalah kita pribadi, kan gitu. Contoh yang lain, selain rumah tangga, ada orang pernah bekerja sama antum, partner bisnis. Bermasalah orangnya. Dia mungkin curang, dia mungkin segala macam. Oke, kita putus kontrak sama dia, putus akad, selesai. Ya udah, sebatas itu. Dengan antum putus itu kan sudah putus keburukan dia. Sudah nggak ada urusan sama antum lagi. Udah nggak usah sebarin kemana-mana. Kalau orang ini buruk, kecuali antum ditanya. Ada si fulan datang mengatakan, dulu kan anda pernah partner bisnis nih sama orang ini. Sekarang diajak saya bisnis. Bagaimana menurut anda? Di saat ini boleh dari bab tanasuh. Saling memberikan nasihat. Kita boleh mengatakan, setahu saya orangnya tidak jujur. Nah, begitu saja. Sebatas itu. Jangan tunggangi untuk ghibah. Karena nanti kita berdosa. Ada orang yang melamar seorang wanita atau seorang
laki-laki mau melamar seorang wanita. Kemudian dikatakan, dia tanya kepada kita dan kita tahu siapa orang itu. Mungkin dia pernah menikah tapi diam-diam, dia cerai lalu dia mengaku dia bujang atau dia mengaku gadis. Dan kita tahu orang ini tidak tahu, lalu kita jelaskan, setahu saya dia sudah pernah menikah misalnya. Itu boleh, tapi sebatas hanya untuk menyelamatkan si muslimin dari permasalahan dan keburukan dia. Itu dibolehkan, gitu kan. Sama staf, pegawai, pernah bekerja, dia punya kekurangan, kesalahan di kantor. Udah, kita antara kita sama dia saja. Begitu dia pindah kerja di tempat lain, jangan begitu kita ketemu dia kerja di tempat lain lalu kita mengatakan, oh itu dulu pernah mantan pegawai saya, dia pernah maling. Gak ada urusan. Gak perlu kita sampaikan itu. Kecuali pemilik perusahaan itu nanya sama kita, dulu kayaknya orang ini pernah kerja di tempat Anda ya. Kira-kira seperti apa orangnya? Oh kalau dulu di tempat kami orangnya tidak jujur. Sebatas itu, selesai. Selebihnya gak usah. Ingat, sedikit saja melampaui haknya seseorang, walaupun dia itu orang jahat, sudah cukup nanti Allah akan pertemukan kita dengan orang tersebut di hari kiamat. Ingat selalu hadis Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, si A sama si B, selama salah satunya tidak membalas, maka yang memulainya akan terus kena hukuman. Dan yang tidak membalas ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sampai dia membalas. Kalau dia membalas, maka Allah akan pertemukan pada hari kiamat nanti dilihat. Apakah balasan dia setimpal dengan keburukan yang diserangkan kepada dia. Misalnya si A sama si B. Si A mencaci maki si B. Si B tidak balas. Maka si B ini diuntungkan di situ. Walaupun tadinya dia salah. Tapi cacian ini akan menjadi dosa bagi si A. Kemudian kalau si B membalas, nanti akan dipertemukan balasannya sama si A. Kira-kira mana yang lebih besar? Mungkin si A ini mencaci maki karena dia menganggap dirinya benar. Gitu kan? Tetapi si B ini benar sebenarnya. Dia dicaci maki, dia nggak balas. Terus dia balas setelah itu karena dia sudah tidak tahan, dilihat balasan dia berimbang gak sama orang yang zalimi dia. Kalau berimbang, maka tidak ada lagi tuntutan hari kiamat. Tapi yang jadi masalah, kalau si B yang tadinya benar, dia mencaci maki lebih banyak daripada cacian orang yang berbuat salah sama dia, maka bisa saja pahala dia yang diambil. Apalagi kalau balasannya lebih besar. Digibah, dibalas dengan membunuh. Nah, itu membunuh lebih besar daripada gibah. Gitu kan? Kesimpulannya teman-teman sekalian, jangan buka permasalahan dengan orang lain. Biarkan orang lain yang punya masalah sama kita, kita nggak usah ikut-ikutan. Jangan mencela siapapun. Tutup pintu itu, walaupun dasarnya orang itu sudah menyakiti kita. Udah, kita cukup menjauhkan diri kita dari orang itu, kita sudah tahu keburukannya, dan nanti kalau kita dikonfirmasi sama seseorang dan butuh untuk menyelamatkan saudara kita muslim dari keburukannya, baru kita sampaikan. Ya, ini penting sekali. Karena ada orang subhanallah, dia kena jengkel, hasad, sama seseorang, maka di mana orang itu ada, selalu dia cari peluang untuk menjatuhkannya. Ini terjadi di alam dakwah, terjadi di alam bisnis, terjadi. Ya, berapa banyak orang karena tidak suka sama seorang dai yang lain, dia sibuk menyampaikan masjid sana, masjid sini supaya jangan terima dia untuk berceramah. Untuk ngapain? Gitu. Bukan urusannya itu. Begitu juga dengan orang yang pernah partner bisnis kemudian gagal, dia sengaja mencari di mana orang itu, kemudian disebutkan semua keburukannya di sana sini. Ini bahaya. Ya, belum tentu orang itu tetap berlanjut dengan kesalahannya. Mungkin dia sudah tobat, mungkin sekarang dia sudah baik, gitu kan? Jadi nggak penting. Ini penting sekali teman-teman sekalian ya, karena banyak sekali terjadi. Masuk juga kepada kami informasi begitu. Ada orang sibuk betul-betul mencari kesalahan orang. Dia cerai suami istri, kemudian dia cari tahu di mana mantan istri, di mantan suaminya, sibuk dimanapun berada, entah sama-sama pasti dia berusaha untuk masuk menyebutkan tentang keburukannya. Padahal belum tentu. Keburukan yang terjadi menurut kacamata dia belum tentu buruk menurut orang, gitu kan? Ada banyak perempuan merasa suaminya zalim dengan dia karena kurang memberikan nafkah. Itu di kacamata dia. Begitu dia cerai gara-gara itu, kemudian si laki-laki ini mungkin mau menikah sama perempuan lain, lalu kemudian dia pergi sampaikan orang itu dulu nggak memberikan nafkah loh, padahal sebenarnya atau kurang nafkah. Padahal sebenarnya itu di kacamata dia. Mungkin suaminya hanya mampu dengan segitu. Contoh. Dia masuk ke alam itu supaya tidak menikah. Kan ini masalah buat dia. Gitu kan? Jadi tidak usah masuk ke situ. Kita balik juga kasusnya sama. Sama laki-laki begitu. Begitu cerai sama istrinya. Kemudian dia merasa mungkin istrinya dulu kurang melayani segala macam. Dengan dia marah dia ceraikan. Begitu mau nikah sama laki-laki lain baru dia marah. Dia jengkel. Lalu kemudian dia sampaikan ke laki-laki itu kalau ini adalah mantan istri saya sebenarnya dia buruk. Untuk apa semua ini? Tidak ada manfaatnya. Gitu kan? Kalau antum sudah ingin memutus hubungan dengan seseorang, putus saja. Udah selesai, kita putus saja, gitu kan? Selanjutnya teman-teman sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan kalau orang sudah meninggal? Selain menyebut-nyebut kebaikannya, justru sangat baik, terutama ya, kalau semasa hidup kita sempat punya konflik sama dia.
Antum pernah menggibah orang, pernah memfitnah orang, dia sudah meninggal. Bagaimana caranya kita minta maaf? Kalau tidak kan, kita tidak minta maaf sama dia, berarti kita siap berhadapan di hari kiamat, kan begitu? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menyebut-nyebut kebaikan dia. Itu solusinya, dia sudah meninggal. Kita mengatakan, dulu saya pernah bersahabat sama orang ini dan ternyata dia pernah mentraktir saya. Padahal sebenarnya orang itu mungkin punya salah sama kita. Cara ini sebenarnya bisa menggugurkan hukuman yang bisa menimpa kita karena kita dulu punya masalah dengan orang ini. Jadi kita sebut kebaikan dia. Nah seperti itu. Jadi luar biasa Islam datang dalam memperbaiki keadaan kehidupan bermasyarakat ini. Jadi kita harus hati-hati sekali. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tadi hadis yang kita sebutkan itu adalah hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, maksud saya tadi hadis Bukhari itu yang tadi panjang lebar kita jabarkan ini yang jenazah lewat lalu ada sahabat yang mengatakan ini baik maka jadi baik dan yang satunya dicela maka jadi buruk buat dia. Begitu juga teman-teman sekalian dengan memperbanyak ya selain menyebut-nyebut kebaikannya, kalau kita ingin menyelesaikan betul-betul bersih antara kita dengan seseorang bisa kita tambahkan dengan amal-amal saleh. Amal-amal saleh seperti misalnya kita memohon ampun untuknya, kita bersedekah atas namanya gitu kan, atau umroh dan haji. Nah ini semua bisa sampai kepada orang mati tersebut dan ini nanti akan membersihkan permasalahan kita pada hari kiamat. Ingat teman-teman, hati-hati dalam menilai kita benar atau salah, itu agama yang menilai, bukan kita. Karena bisa saja kita nilai di kita benar tapi kita salah dan jadi masalah, gitu kan? Jadi masalah. Dan di mahkamah Allah nanti akan baru ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah dan kita tidak bisa lagi mengelak di saat itu. Oleh karena itu saya selalu nasihati diri saya dan saya jadikan pegangan hidup dan teman-teman juga sekalian menuju ke akhirat yang pasti kita akan ke sana. Cepat atau lambat, maka bawalah dua hal, amal saleh dan teman saleh. Udah, berteman dengan orang-orang baik dan juga sibuk dari amal saleh ke amal saleh. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, segera bertobat dari dosa-dosa kita, plus jangan bawa musuh. Nah musuh ini yang jadi masalah. Ya. Ada orang subhanallah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi sudah melahirkan banyak musuh. Karena semua orang dicaci maki, semua orang digibah, semua orang difitnah, semua orang dicari kesalahannya, semua orang ya di mata dia buruk. Ini luar biasa musuhnya pada hari kiamat. Kita kalau punya masalah dengan satu orang, sudah cukup teman-teman dia akan panen pahala kita hari kiamat. Apalagi kalau kita punya musuh 10, 20, 30, sekian tahun kerjanya cuma menyalahkan orang saja, ini bahaya sekali. Di masa kita sekarang hati-hati menunggangi medsos. Banyak orang membuat medsos supaya heboh dan banyak followernya hanya digunakan untuk mencari dan mencela kesalahan orang. Ini bahaya sekali. Kenapa nggak diambil konten-konten yang bermanfaat saja? Dikumpulkan semua kesalahan orang ini lalu kemudian diangkat demi untuk mendapatkan suara. Ini berbahaya, kan gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Kita semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat al-jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan perbuatan seseorang. Kalau di masa hidup antum jarang atau tidak bahkan mencela-cela orang yang hidup dan orang meninggal, di saat antum meninggal juga akan sama. Tidak akan ada yang mencela antum. Tapi di saat kita hidup selalu begitu, maka akan terjadi hal yang serupa kepada kita. Jadi hati-hati sekali. Ini mungkin yang bisa kita pelajari insya Allah dari dosa besar kita ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti dengan dosa besar yang lain. Saya ingin melengkapkan bahasan kita tadi dengan sikap dan perbuatan seorang tokoh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semasa hidup beliau ada orang-orang yang memusuhi beliau dan itu memang terjadi pada kita semua. Sehebat apapun kita menjaga nama baik kita, martabat kita, seluas apapun ilmu, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, pasti ada saja orang yang suka dan tidak suka. Itu terjadi. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sempurna dari nasabnya, ilmunya, fisiknya. Tapi ada saja orang yang tidak suka dengan beliau dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang yang tidak suka dengan beliau tentunya. Nah, itu terjadi. Di masa hidup beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah ada orang yang tidak suka sekali. Dan dia juga terkenal sebagai seorang yang menyampaikan agama Allah tapi berbeda pemahaman. Selalu mencaci maki, selalu menyalahkan dan Ibnu Taimiyah tidak pernah menanggapi sama sekali. Satu waktu orang itu meninggal. Pada saat meninggal, salah satu murid Ibnu Taimiyah datang dan mengatakan, berita gembira wahai imam. Imam kita ini kayak kiai, ustadz sekarang. Berita gembira wahai imam, musuh bebuyutan Anda sudah meninggal dunia. Maka Ibnu Taimiyah langsung marah pada muridnya sambil mengatakan, apakah engkau menyampaikan berita gembira kepadaku dengan meninggalnya seorang muslim? Maka beliau langsung memakai jubahnya dan pergi ke rumahnya orang itu. Kemudian berkata pada istri dan anak-anaknya, mengatakan sungguhnya aku sekarang akan menjadi pengganti
orang tua kalian, kepada anak-anaknya. Maka semenjak itu Ibnu Taimiyah mensponsori, membiayai istri dan anak orang tersebut. Kita ambil pelajaran di sini luar biasa. Walaupun orang itu semasa itu mencaci maki Ibnu Taimiyah, menyalah-nyalahkan Ibnu Taimiyah, tapi beliau justru membalasnya dengan kebaikan. Ini puncak akhlak seorang muslim. Kita tidak membalas keburukan orang dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Pernah juga kita menyampaikan cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pakai jubah baru. Kemudian ada orang lewat tanpa kenal, tanpa apa, tiba-tiba mencaci maki. Mentang-mentang kamu sepupu Nabi, mentang-mentang kamu sahabat Nabi. Tidak ada sama sekali sebabnya. Murid-murid Ibnu Abbas sudah sangat jengkel mendengar cacian tersebut, tapi Ibnu Abbas dengan sangat tenang. Dan mendengarkan cacian tersebut. Setelah selesai, karena orang itu tidak ditanggapin, dia kehabisan kata-kata. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, apa kau sudah selesai? Dia bilang iya. Lalu kemudian Ibnu Abbas menangkap orang ini sebenarnya cemburu melihat jubahnya. Maka dia membuka jubahnya lalu memberikan hadiah kepada orang tersebut. Dan dia mengatakan, kalau seandainya kau punya hajat, sesungguhnya kami punya alamat di sini dan di situ, datanglah, kami akan penuhi hajatmu. Maka orang itu jadi malu, akhirnya menjadi murid beliau. Ya. Dan seperti itulah kurang lebih sikap seorang muslim. Bukan berarti dari apa yang kita sampaikan teman-teman sekarang, kalau ada orang yang berbuat jahat lalu kita tidak balas. Enggak. Tapi balasan itu sesuai dengan kadarnya saja. Nabi SAW mengingatkan orang yang berbuat jahat pada beliau, tapi tidak dengan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tentunya. Misalnya dengan kita mengingatkan dia, misalnya dengan kita kalau di WA blokir, itu semua hal-hal yang boleh-boleh saja. Ya, yang penting jangan sampai kita masuk ke ranah dia yang nanti membuat kita akan ada hisab dengan dia hari kiamat nanti. Terlebih lagi tadi seperti orang yang sudah meninggal dunia, justru Ibnu Taimiyah memberikan pelajaran baik pada kita, dia balas keburukan orang itu semasa hidup dengan kebaikan justru. Baik, itu bahasanya teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah. Dan juga Allah SWT memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita belajar. Dan semoga Allah menyatukan kita juga semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.